الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق Sadaqallahul Azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita kesempatan, bahkan kita masih merasakan nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini yaitu haji yang mabrur merupakan langkah perubahan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini dan pada tahun ini kita telah sama-sama tahu bahwa jemaah haji telah melaksanakan rangkaian ibadah haji. Mulai dari wukuf di Arafah, mereka melontar jumrah dan berbagai ibadah lain yang mereka laksanakan. Kemudian saat ini sudah masanya mereka kembali ke tanah air. Perlu diketahui kaum muslimin, tidak ada lain tujuan dan harapan bagi jemaah haji kecuali mendapatkan haji yang mabrur. Kenapa itu yang diharapkan? Karena Rasulullah SAW bersabda, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu tiada balasannya kecuali surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyamakan pahala ibadah haji dengan orang jihad fisabilillah. Orang yang perang di jalan Allah dan melaksanakan ibadah haji dan umrah, mereka adalah tamu Allah. Ketika mereka berdoa, kata Allah melalui hadis kudusi, maka doa mereka akan dijawab. Dan ketika mereka meminta, maka permintaan mereka akan diberikan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya, apa amalan yang paling afdal? Maka Rasul menjawab, imanun billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila, kemudian ditanya lagi, summa madza ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kemudian ditanya lagi, summa madza ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi satu harapan, menjadi satu kerinduan, dan juga menjadi satu cita-cita bagi orang yang melaksanakan ibadah haji adalah untuk mendapatkan ibadah haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah SWT, haji yang terbaik. Maka dalam hal ini kaum muslimin, segala upaya, segala usaha, dan segala perjuangan dilakukan bagi jemaah haji untuk mendapatkan itu.
mulai mengikuti rukun dan syarat-syarat ibadah haji, bahkan hal-hal yang sunnah pun dilakukan. Maka kita sebagai seorang mukmin tentu juga yang belum mampu melaksanakan ibadah haji ini pasti mendoakan saudara kita agar mereka mendapatkan haji yang mabrur, karena mereka juga mencita-citakan itu. Karena luar biasa kaum muslimin perjuangan yang mereka lakukan, sehingga tadi disamakan Allah bahwa ibadah haji itu sama dengan jihad fisabilillah. Mereka harus meninggalkan kampung halamannya, mengeluarkan harta yang banyak, dan juga memperjuangkan fisiknya untuk mampu melaksanakan ibadah haji. Ini semua adalah perjuangan kaum muslimin. Maka harus mampu jemaah haji itu dan juga kita untuk mengambil pelajaran dari pelaksanaan ibadah haji ini kaum muslimin, sehingga ketika pulang ke tanah air memang perubahan itu akan terlihat terhadap individu orang yang melaksanakan ibadah haji, dan juga pengaruhnya terhadap lingkungan yang mungkin belum melaksanakan ibadah haji. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat milik Allah SWT, kenapa harus terjadi perubahan kaum muslimin? Rasulullah SAW pernah memberikan pesan pada saat haji wada. Pertama, pesan Rasulullah bahwa darah dan harta kaum muslimin itu terjaga. Artinya apa kaum muslimin? Itu disampaikan Nabi di hadapan para sahabat, bagaimana aturan, karena sahabat saat itu menjadi pemerintah. Memang aturan kehidupan dan juga aturan negara yang dibuat oleh sahabat itu memang mampu menjaga darah dan harta kaum muslimin. Bagaimana menjaganya? Ketika dia melaksanakan sesuatu kebaikan, itu dijaga. Ketika mereka berusaha, itu dijaga. Bahkan ketika mereka melakukan transaksi, itu dijaga. Kalau ada yang curang, maka negara tampil di sana untuk meluruskan itu. Itulah menjaga harta. Kemudian ketika terjadi perampasan atau ada yang mengambil harta kaum muslimin, maka hukum Allah begitu tegas. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Itulah dalam rangka menjaga harta kaum muslimin. Begitu juga menjaga darah. Bagaimana seorang mukmin itu dihormati. Tidak semena-mena orang melakukan tindakan terhadap kaum muslimin. Ketika ada orang kafir yang mencoba menyakiti jiwa kaum muslimin, bahkan membunuhnya, maka negara pun tampil. Hal ini kaum muslimin terbukti di masa Umar bin Khattab. Ada orang yang membunuh seseorang, maka dihadapkan kepada Rasulullah. Namun membunuhnya dikarenakan orang yang terbunuh itu telah membunuh binatang peliharaannya, yaitu onta. Dan onta itu merupakan amanah dari orang kampungnya yang harus dia bawa lagi ke kampung. Dia misalnya disuruh mencari onta, tapi onta itu dibunuh. Lalu karena dia bertanggung jawab terhadap orang kampung, maka terjadilah dia pun membunuh orang tersebut. Dihadapkan kepada Umar. Maka Umar memutuskan bahwa orang ini harus dikisos, dihukum mati. Namun karena dia punya amanah terhadap orang di kampungnya, dia minta waktu selama 3 hari untuk memberikan informasi bahwa apa yang telah dia upayakan, yang dia lakukan sudah melaksanakan amanah, namun ada terjadi kendala karena kesalahan dalam hubungan dia sama manusia. Singkat ceritanya kaum muslimin hal itu dilakukan, diizinkan oleh Umar. Dan yang menjaminnya adalah sahabat Nabi Salman Al-Faris. Maka setelah itu berlalu kaum muslimin kepada Allah, ditunggu sampai 3 hari, sampai sore hampir saja Umar meyakini kalau orang tersebut lari. Ternyata dia datang. Pada saat datang kaum muslimin ditanya oleh Umar bin Khattab, kenapa engkau datang? Karena aku tidak mau nanti tercatat dalam sejarah bahwa ada seorang muslim yang mengingkari janjinya, sekalipun dia akan dihukum mati. Kemudian ditanya pula oleh Umar kepada Salman Al-Faris, kenapa engkau mau menjamin saudaramu ini? Kenapa kau menjamin orang yang mau dibunuh, seandainya dia lari, kamu yang akan dikisos? Salman pun menjawab yang sama, saya tidak ingin mencatat sejarah bahwa nanti ada saudaranya yang tidak mampu menjamin saudaranya. Akhirnya
yang membawakan dia ke hadapan Umar, yaitu anak dari yang terbunuh tadi, menyampaikan, "Ya Umar, kami memaafkan dia. Dia hanya membayar diat, membayar denda saja." Karena di dalam Islam itu kaum muslimin, ketika orang membunuh dan ditetapkan oleh negara denda, itu 100 ekor onta. Kalau onta harganya 50 juta kali 100, kurang lebih 5 miliar yang harus dibayarkan. Maka ketika itu ditanya oleh Umar juga, "Kenapa kalian memaafkan? Kami juga tidak mau mencatat sejarah bahwa ada saudaranya yang tidak memaafkan saudaranya." Kaum muslimin sidang jemaah Jumat dengan Allah SWT. Maka ini satu peristiwa yang betul-betul menjaga kehormatan kaum muslimin. Karena dia tadi, kenapa membunuh? Karena urusan apa yang diambil itu adalah urusan dia terhadap masyarakatnya, dan itu Umar mengerti itu. Namun secara hukum mesti dihukum. Namun karena keadilan dalam Islam, terjaga semua, terjaga harta, terjaga jiwa. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat kepada Allah SWT. Maka ini pesan Rasulullah, ketika kalian melaksanakan ibadah haji dan menjadi pemimpin, maka jaga harta kaum muslimin. Yang kedua, laksanakan amanah dengan baik, yaitu dengan melakukan pelayanan dan juga kebijakan yang mementingkan rakyat, kata Rasulullah. Yang ketiga, kata Rasulullah pesannya pada saat haji wada, riba akan dihapuskan. Itu kata Rasulullah. Kemudian yang keempat, kaum muslimin, disampaikan Rasulullah bahwa umat Islam itu dijaga persatuannya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat Allah SWT. Hal ini mesti mampu dipahami oleh terutama yang melaksanakan ibadah haji. Coba bayangkan kaum muslimin di Mekah sana. Di Mekah sana seluruh umat datang dari berbagai negara, dari bermacam warna kulit, dari berbagai suku bangsa hadir di sana, semuanya melakukan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata wa lakal mulk la syarika lak. Itu mereka ucapkan bersama-sama, tidak ada perbedaan. Negara manapun dia, suku apapun dia, bangsa apapun dia, seorang muslim semua ucapannya sama. Artinya apa? Mestinya setelah kembali seorang jemaah haji di tanah air, dia mesti punya perasaan persatuan terhadap saudara sama muslim. Dia tidak akan angkuh. Kalau seandainya dia pejabat, maka kebijakannya itu tidak akan menyusahkan rakyatnya. Kalau dia seorang direktur, dia punya karyawan, dia juga tidak semena-mena membuat kebijakan atau membuat aturan kepada karyawannya. Kalau dia seorang tetangga, dia tidak akan membuat kerusakan atau membuat susah tetangganya. Itulah jiwa persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Maka ini akan terlihat di tengah-tengah masyarakat, menunjukkan haji itu mabrur. Pertama, Allah berikan pahala dan kemudahan pada saat pelaksanaan ibadah haji. Maka setelah kembali nampak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh para jemaah haji ini. Mungkin sebelumnya biasa terbuka auratnya, setelah pulang ibadah haji dia menutup aurat. Mungkin lisannya selalu menyakiti hati tetangganya atau hati orang lain. Setelah kembali, orang terjaga jiwa orang dibikinnya. Mungkin sebelumnya dia melakukan riswah, suap menyuap. Setelah kembali, dia bertobat suap menyuap. Mungkin dia ada memakan harta orang lain, korupsi dan lain sebagainya. Itu berubah semua kaum muslimin. Maka ketika itu berubah semua, maka haji mabrurnya akan kekal terus-menerus sampai dia mati. Itulah yang harus dilakukan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat Allah SWT. Maka kita sebagai kaum muslimin yang mungkin belum melaksanakan ibadah haji juga harus mengambil pelajaran itu, bahwa persatuan itu penting, menjaga agama itu penting, tunduk kepada aturan Allah itu memang sesuatu yang diharuskan. Taat kepada Allah dan Rasulnya merupakan kewajiban. Maka jangan sampai kita taatnya hanya dalam masjid saja, tapi begitu keluar masjid kita durhaka lagi kepada Allah dan Rasulnya. Tentu ini tidak kita inginkan. Oleh karena itu kaum muslimin, kita doakan semoga saudara kita yang pulang melaksanakan ibadah haji, semoga haji yang mabrur,
Dan bagi kita yang belum melaksanakan ibadah haji, semoga di tahun akan datang Allah mudahkan dan Allah panggil untuk melaksanakannya, dan Allah murahkan rezeki kita. Dan mudah-mudahan kita juga mampu menjaga diri kita, keluarga kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Dan dengan ketaatan itu senantiasa kita istiqomah. Ketika istiqomah, kita senantiasa di akhir hayat kita dalam keadaan ketaatan. Kalau dalam ketaatan di akhir hayat kita kaum muslimin, insyaallah kita akan husnul khatimah. Fa'tabirul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك الشاكرين وجعلنا من عبادك الصابرين وجعلنا من عبادك المخلصين وجعلنا من عبادك المتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.